Di tengah dunia digital yang serba cepat, penuh pengalihan dan seringkali membuat kita kehilangan arah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan satu rangkaian nasihat abadi lewat sosok yang sederhana, Luqman. Bukan seorang nabi, bukan tokoh besar, tapi seorang ayah yang diberi hikmah. Melalui ayat-ayat ini, dari mulai menjaga tauhid, berbakti pada orang tua, membangun integritas, sampai adab dalam bersikap, Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah mengingatkan kita bahwa jiwa yang kokoh tidak dibangun oleh teknologi, popularitas, atau pencapaian, tetapi oleh nilai-nilai dasar yang menata hati, keluarga, dan karakter. Di era digital yang mudah membuat kita rapuh, nasihat Luqman kembali menjadi arahan. Bagaimana menjadi manusia yang kuat dari dalam, bukan hanya terlihat kuat dari luar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu baik? Mana senyumnya? Bapak-bapak baik? Semangat? Masya Allah, ini ada kakek. Berapa umurnya kek? 81. Masih semangat? Semangat. Anak 12. Luar biasa. Masya Allah. Bu, kita sekarang hidup di era digital. Siapa yang belum punya HP? Berarti semuanya sudah digital. Masya Allah. Dulu di zaman Nabi belum ada HP. Karenanya para sahabat semua megang Quran. Sekarang HP dalam Quran. Tapi yang dibuka bukan Quran. Yang dibuka apa, Bu? HP. Yang dibuka HP. Masya Allah. Ya, jadi sebetulnya manusia itu sama. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat manusianya sama. Yang berbeda hanya fasilitas. Dulu jalan kaki waktu Nabi Adam. Sekarang naik mobil. Itu aja. Dulu naik kuda. Sekarang naik pesawat. Dulu kalau mau pergi dari kampung ke kampung, ingin berkomunikasi dengan keluarga harus bertemu. Tapi kalau sekarang pakai HP. Ya Bu ya? Bahkan sekarang ada rumah sudah nggak pakai dapur. Karena semua masak pakai HP. Betul Bu? Betul banget. Betul banget. Jadi ada seorang bapak-bapak ngundang saya pengajian di rumahnya. Begitu keluar masakan yang begitu luar biasa. Masya Allah.
ada berbagai macam masakan. Dia mengumumkan, Bapak Ibu nikmati, ini masakan istri saya. Hah? Masakan ibu? Iya. Dia sekarang masak luar biasa. Nggak pakai api, tapi pakai HP. Jangan-jangan rumah masa depan nanti nggak pakai dapur. Semuanya pindah ke HP. Seperti ini era digital. Ya Bu ya? Nah, tapi apakah kita kemudian buang-buang waktu karena HP? Apakah kemudian karena fasilitas berubah, manusianya ikut berubah? Ya enggak lah. Manusia tetap manusia. Pegangannya tetap tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ibu bersandar ke tiang. Tiangnya mungkin roboh. Kalau tiangnya roboh, ibu nggak punya pegangan lagi. Betul? Ibu pegangan ke tembok. Temboknya roboh. Ibu nggak punya pegangan lagi. Ibu berpegang kepada suami. Suami meninggal dunia. Maka ibu tidak pegangan lagi. Tapi kalau ibu pegangan kepada Allah. Halo? Kalau ibu pegangan kepada Allah. Allah abadi. Allah maha hidup. Makanya mulai sekarang. Ayo perkuat, perkokoh. Berpegang teguh kepada Allah. Nah inilah bunda, ayah semua, inilah nasihat Luqman. Jadi dalam Al-Quran itu ada banyak nama-nama orang. Ada yang nama-nama nabi seperti surah Hud, surah Muhammad, itu nama-nama nabi. Tapi juga ada dia bukan nabi, tapi disebut oleh Allah sebagai nama surah dalam Al-Quran. Kalau yang perempuan surah apa? Maryam. Maryam bukan nabi. Kalau yang laki-laki surah apa? Surah Luqman. Jadi Luqman punya hikmah yang luar biasa. Hikmah itu dia semacam inspirasi kebenaran yang Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai. Dan setiap kata-kata hikmah selalu benar. Dia tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Dan dia tidak bertentangan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Luqman oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Dengan nasihat-nasihatnya. Luqman tampil sebagai seorang ayah. Pak, sempatkan lihat anak. Akhir-akhir ini mengapa banyak anak menyimpang? Karena kehilangan figur ayah. Surah Luqman pesan khusus. Dengan isyarat Allah ingin mengatakan bahwa wahai ayah, jadilah kamu seperti Luqman. Jangan tinggalkan anak. Sesibuk apapun engkau mencari nafkah, anak tetap kau lihat. Keluargamu adalah hidupmu. Maka jangan menjadi pribadi yang menjauh dari keluargamu. Seorang ayah tanpa keluarga, maka dia seperti sebuah perahu tanpa nakhoda. Maka perahu itu akan terombang-ambing tanpa sebuah arah. Nah, Allah abadikan surah Luqman, pesan bagi seorang ayah. Ternyata di antara pesan Luqman yang bisa kita jadikan pegangan sampai sekarang, yaitu pesan agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun zaman berubah, kendaraan berubah, transportasi bisa terbang, komunikasi lewat handphone, bahkan bisa video call bergambar. Tapi manusia tetap manusia. Pegangan tetap tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan apa kata Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi. Wa huwa ya'idhuhu.
Kata Allah, ingatlah. Muhammad, ingatlah. Apa yang diingat? Kisah tentang Luqman. Ketika Luqman berkata, qala Luqman li ibnihi. Luqman berkata kepada anaknya, bahwa dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah, Luqman sebagai ayah dan anaknya. Anaknya waktu itu belum beriman. Karenanya oleh Luqman dinasihatin jangan berbuat syirik. Bentuk pesan Luqman sebuah nasihat. Bahasa Arabnya nasihat mau'idhah. Dari kata wa'adhah ya'idhu. Karena itu Allah menyebutkan wa huwa ya'idhuhu. Luqman memberikan nasihat. Artinya seorang ayah kalau berpesan, pesanlah untuk nasihat. Mau'idhah adalah nasihat yang diungkapkan dengan hati. Bukan marah-marah. Bukan emosi. Tapi dengan hati. Semua kata yang diucapkan dengan hati, dia akan masuk ke hati. Suami akan dicintai oleh istri ketika setiap kata-katanya bermula dari hati. Istri akan dicintai oleh suami ketika kata-katanya bermula dari hati. Oleh karena itu, kata mau'idhah, wa huwa ya'idhuhu. Ini bukti bahwa Luqman menyampaikan sebuah nasihat dengan hati. Yang kedua, di antara makna mau'idhah adalah dia menyampaikan pesan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Supaya khusyuk. Karena nasihat yang disampaikan dengan khusyuk, maka dia akan membuat seorang anak bisa berubah. Seorang yang mendapatkan nasihat itu akan berubah. Wa huwa ya'idhuhu. Apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anakku sayang. Kata bunayya, ini pesan panggilan sayang. Jangan biasakan panggil nama, Bu. Namanya Ali, Ali, sini sini. Panggil, wahai anakku, sayangku, panggil. Jadi itu sentuhan hati. Bu, ibu kalau dipanggil suami, namanya Najiha, Jehe. Enak enggak? Ya. Kalau dipanggil cantik. Beda kan? Beda. Makanya Allah ngajarin cara manggil. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Apa pesannya? La tusyrik billah. Jangan berbuat syirik. Kenapa? Karena setiap kemusyrikan adalah kezaliman yang agung. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa? Karena ketika seseorang menuhankan selain Allah, maka dia telah mendolimi diri sendiri. Apakah batu bisa jadi Tuhan? Enggak. Apakah pohon jadi Tuhan? Enggak. Semua makhluk bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Terima kasih banyak Abi. Bu, apa kabar semuanya, sehat? Izinkan saya sekali lagi menyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali lagi silaturahim dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Dan tadi kita sudah menyimak kajian bersama dengan guru kita yaitu Al-Mukarram Abi Amir Faisal dengan temanya membangun jiwa yang kokoh di era digital. Bu, tadi yang dibahas surah apa? Surah Luqman ayat berapa? Ada yang dengar saya
menyebutkan surat Al-Luqman, nggak pakai al. Gak pakai al, surah Luqman. Luqman. Surah Luqman surah keberapa Bu? 13. Oh ayatnya ayat ke-13. Surah keberapa saya tanya. Mak-mak masuk kayak gitu menyamber ayat surah ke-30. 31. Dibalik ya, 13, 31. Surah Luqman itu surah ke-31 dalam Al-Quran. Yang tadi sudah kita bahas ayatnya. Tadi Luqman mengingatkan kepada anaknya untuk tidak berlaku syirik kepada Allah. Ya, artinya tidak mensyarikatkan Allah. Ya. Nah silakan setelah kita dengar ada yang mau nanya nggak? Angkat tangannya yang mau nanya silakan. Ya, nama pertanyaannya. Ya, sambil berdiri Ibu boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, perkenalkan nama saya Sri Hartati dari Jami Adikro Cikunir. Dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara menghadapi anak yang nakal? Sedangkan anak itu udah saya nasihatin atau udah kita nasihatin dan berulang-ulang kita sabar dan kita nasihatin lagi. Tapi anaknya masih ngeyel begitu Pak. Nah, apakah didikan ini kami yang salah? Mohon izin solusinya. Dan apakah ini anak pada fasenya? Itu aja Pak. Ya, mohon. Cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mohon maaf namanya Ibu siapa? Sri Hartati. Ibu Sri Hartati, saya mau tanya sebelum Abi jawab, izin ya Abi ya. Ya. Saya tanya, ini anaknya ngeyel apa nguayel? Nguayel. Oh nguayel, oke. Silakan Abi. Anaknya nguayel gitu Abi, silakan Itu Abi. dia. Setiap anak dilahirkan dengan tabiat masing-masing. Jangan paksa anak menjadi seperti bapaknya, menjadi seperti ibunya. Setiap anak membawa sifatnya sendiri-sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, cara memperbaiki dari anak ke anak itu berbeda-beda. Ada anak, dia lebih suka mendengar nasihat dari ayahnya. Maka yang paling pas menyampaikan nasihatnya adalah ayah. Ada anak lebih pas kalau dia yang menyampaikan nasihatnya adalah ibunya. Maka yang menyampaikan nasihatnya adalah ibunya. Jadi kalau ternyata ibu berkali-kali ngasih nasihat, anak enggak berubah, jangan-jangan yang pas bapaknya. Maka bapak yang diminta untuk mendekatinya. Bapak enggak berubah, ibu juga enggak berubah. Coba jangan-jangan gurunya di sekolah. Ibu cari tahu siapa kira-kira guru yang bisa didengar oleh anakku ini. Nah, begitu ketemu guru itu, ibu dekatin, tolong dong anakku kasih nasihat. Ternyata ayah enggak berubah, ibu enggak berubah, guru juga berubah. Ada sebuah perubahan, menunggu waktu. Jadi nanti dia akan sampai pada waktunya akan berubah. Tugas ibu selama menunggu waktu itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berhenti berwudu. Jangan berhenti bersujud. Doakan sang anak. Banyak sekali para tokoh besar, para kiai besar, para ulama besar. Mereka di waktu kecilnya mereka adalah orang-orang bandel. Tapi begitu dia besar, dia menjadi ulama besar, pemberani. Allah mencetak keberanian dalam dirinya yang Allah munculkan ketika masih kecil. Karena Allah menyiapkan baginya nanti ketika dia besar, dia akan menjadi ulama besar, pejuang besar, tokoh besar. Itulah jiwa-jiwa seorang anak. Jadi yang paling penting, jangan prasangka buruk kepada anak. Anak insya Allah adalah simpanan kita, amal jariah kita. Tetaplah berhati baik kepada mereka. Allah, terima kasih banyak Abi. Bu,
Bu, kalau di dalam metode pengasuhan, anak itu nggak ada yang bandel, ya. Yang ada anak kreatif, bahasanya begitu ya, Will ya. Tapi ada juga kita mesti bedain antara anak yang kreatif, bandel sama anak yang kurang ngajar, Abi. Sekarang banyak anak-anak ya yang dididik, saya nggak tahu ya. Ini kurang ngajar sikapnya terhadap guru, terhadap orang tua. Ini yang harus jadi PR kita ya Abi ya. Benar. Karena kalau bandel itu kreatif mungkin ya, tapi kalau kurang ajar itu didikan kita, didikan akhlak orang tua. Tapi nanti kita bahas. Bandel itu out of the box. Out of the box ya, itu bandel itu mungkin kreatif. Tapi kalau kurang ajar, ini nanti kita bahas lebih banyak ya, lebih dalam lagi. Kita akan bahas surat Luqman. Bagaimana Islam mengajarkan orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan tadi di segmen awal kita sudah mendengarkan tausiah dari guru kita Abi Amir Faisal dan sekarang masuk segmen kedua. Beliau ini adalah ustadz kita yang udah nggak asing lagi apalagi buat orang yang ada di sini. Karena beliau adalah akamsi katanya. Apaan sih akamsi? Apaan sih Ustadz artinya? Anak kampung sini. Iya. Beliau ada guru kita ya, usianya masih muda dan insya Allah beliau akan memberikan kajian kepada kita masih mengenai surah Luqman, surah ke-31 dalam Al-Quran dan ayat yang dibahas adalah ayat ke-14 dan sampai 15. Dan untuk itu kepada Al-Mukarram, Al-Ustadz Alfian Hidayat kami persilakan. Fadol Kiai, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam dibungkus pakai kertas. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan utangnya biar pada lunas. Amin. Ketahuan yang paling kenceng amininnya. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan pula yang sama-sama kita hormati yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz David Calik. Beliau ini adalah saudara saya, soalnya kakek beliau sama kakek saya sama-sama kakek-kakek. Kita doain beliau panjang umur sehat walafiat. Amin, amin ya Allah. Dan pula yang saya banggakan segenap para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami Az-Zikra yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bu, Ya. sehat? Badan sehat badan? Kalau kantong sehat gak? Mudah-mudahan kantongnya pada sehat semua. Amin. Soalnya begini Bang David. Ya. Pergi ke Keranggan lanjut ke Peluit. Cakep. Di tengah jalan ada mobil iring-iringan. Cakep. Perempuan kalau kagak punya duit Ya. lagi masak sambil uring-uringan. Iya. Iya apa iya? Iya. Soalnya yang namanya cinta itu enggak mengenal warna kulit. Akan tetapi yang namanya cinta mengenal warna duit. Iya. Cakep. Bener apa bener? Benar. Mudah-mudahan semua biar pada banyak duitnya. Amin. Duitnya banyak, itu dompet sampai nggak bisa diseletingin. Iya. Para bapak ibu yang berbahagia, bahwasanya di dalam surah Luqman ayat ke-14 dan 15. Di situ menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada manusia
untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada orang tua. Terlebih-lebih dalam ayat tersebut menjelaskan begitu amat besar perjuangan pengorbanan seorang ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ketika ibu mengandung kita dengan keadaan lemah yang terus menerus. Begitu amat sabar. Begitu amat sayang kepada anaknya yang berada dalam kandungan. Kemana-mana dibawa kan ya. Kagak ada cerita itu emak mau kondangan biar kelihatan perutnya kempes ditaruh tuh bocah. Gak ada. Begitu amat sayangnya. Tidur kadang-kadang mohon maaf udah serba salah. Kandungan semakin besar. Telentang udah kayak bukit. Miring udah kayak angka 3. Tengkurap ngeri anaknya gepeng. Itulah perjuangan pengorbanan seorang ibu. Dia mengandung dan pula melahirkan kita ke dunia ini. Apa taruhannya? Yaitu nyawa. Kalaulah memang disuruh milih, yang kau panggil, yang kau cabut nyawanya ya Allah. Aku atau anakku, lebih baik aku yang kau cabut. Yang penting anakku selamat dan sehat, lahir ke muka bumi ini. Bener apa bener? Luar biasa. Nyawa taruhannya. Ketika melahirkan kan, wah Allah, itu sampai teriak-teriak kan ya. Laki di samping enak banget ngomong, ngerasain aja sayang, emang udah bagian elu. Iya apa iya? Dia mah kagak ngerasain sebagai supporter doang. Lah kan emak yang ngerasain mah luar biasa. Beribu-ribu bahkan berjuta-juta rasa sakit yang dirasakan oleh seorang ibu kita melahirkan. Lahir itu anaknya. Itu anak menangis. Ea. Ya kan ya? Ada yang berarti itu anak Sunda itu. Itu yang tadinya rasa sakit yang dialami oleh emak hilang begitu saja. Melihat anaknya lahir dengan selamat dan sehat. Iya apa iya? Setelah melahirkan apakah selesai perjuangan di situ saja? Tidak. Menyusui. Sampai kapan? Sampai itu anak berusia 2 tahun. Makanya kan ada syair lagu ya. Yang sering kita nyanyiin apalagi tim qosidah ya. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, ngandung lagi, lahirin lagi, nyusuin lagi. Gitu terus aja punya anak sampai 15 itu dia. Allah. Mohon maaf, orang tua kita dulu bilang begini, makin banyak anak, makin banyak rejeki. Ya. Orang tua kita dulu kan anaknya ada yang 15, ada yang 12, ya kan? Itu kalau anak 12 laki semua cocok itu grup sepak bola. Satu cadangannya itu. Benar apa benar? Benar. Tapi luar biasanya adalah seorang ibu bisa ngurusin anak sebanyak itu. Anak 15 diurusin semua. Tapi belum tentu 15 anak bisa ngurusin satu orang ibu. Iya apa iya? Inilah luar biasanya ibu. Punya anak 15, kalau mau lebaran anaknya pada datang ke rumah orang tuanya semua. Satu anak ngasih duit 1 juta. Kalau 15 berarti itu orang tua dapat 15 juta. Tapi emaknya nggak seneng malah nangis. Kenapa? Ditanya sama suaminya, mama ini anak kita ngasih duit sampai 15 juta kenapa sedih? Apa kata bininya? Aku nyesel pak. Kau begini mah bikin 25 pak. Ya kan kalau 25 kan lumayan 15 juta Bang David. Iya, bener apa benar? benar. Makanya di sini dijelaskan bahwasanya wajib berbakti dan berbuat baik kepada orang tua.
memenuhi daripada perintahnya selagi perintahnya tidak keluar daripada syariat agama. Memenuhi daripada keinginannya. Ini tanda seorang anak yang soleh dan solehah. Maka dari itu jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita lupa untuk mendoakan orang tua kita. Sebab kata baginda Nabi Muhammad SAW, apabila terdapat seorang hamba dia meninggalkan doa buat orang tuanya, maka rezekinya terputus di dunia. Rezeki pengen berkah, hidup pengen barokah, muliain, sayangin, cintain orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama Rabbayani shaghira. Allah amin ya Allah. Rabbayani shaghira. Mari kita doakan buat orang tua kita yang masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan badannya. Allah bahagiakan hidupnya. Allah selamatkan dia dunia dan akhirat. Orang tua kita yang telah tiada, semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz Alfian. Bu, ngomong-ngomong soal ibu, di antara jamaah ada orang tuanya Ustadz Alfian Hidayat nih, ibu tercintanya. Assalamualaikum. Ibu, kameranya boleh dong lihat ke wajahnya ibunya Ustadz Alfian Hidayat nih. Di sini nih, pas di depan saya nih. Ustadz, ini kan ada ibu di depan. Pas lagi tausiah tadi geter nggak hatinya Ustadz? Sebenarnya ini adalah momen spesial buat saya. Kenapa Ustadz? Karena saya menyampaikan nasihat mengenai ibu, dihadiri langsung oleh ibu saya, bahwasannya saya begitu amat banyak dosa terhadap ibu saya. Banyak kelalaian. Ibu saya lagi kurang sehat. Makanya doain biar ibu saya biar sehat. Amin, amin. Udah berapa tahun ini beliau kondisinya memang kurang sehat ya. Amin, amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan para pemirsa semua, para ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak, berkat doa yang ada di sini dan pemirsa semuanya, Allah angkat penyakit ibu saya. Amin, amin, amin. Allah sehatkan kembali ibu saya. Amin, amin. Ya Allah berikan kebahagiaan untuk ibu saya dunia dan akhirat. Amin, amin. Ya Maafin saya yang banyak dosa ini. Yang banyak lalai. Yang belum bisa daripada diri saya menjadi anak yang soleh, anak berbakti. Ustadz boleh deketin ibu nggak sambil cium tangan ibu? Bu, kita doain orang tua dari Ustadz Alfian Hidayat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga ibu lekas pulih, lekas sembuh, bisa aktivitas lagi. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Kita belajar banyak, nggak cuma teori. Ya, Al-Quran mengajarkan kita untuk langsung mengamalkan apa yang kita fahami. Baik, sayangilah orang tua. Bicara mengenai kasih sayang dan keberkahan, Luwak White Coffee juga ingin berbagi keberkahan bersama dengan pemirsa di rumah. Melalui ini dia, sama-sama. Tentu jangan kemana-mana, tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Bapak Ibu masih semangat? Sekarang tiba saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Bapak Ibu mau hadiah enggak? Siapa yang mau hadiah?
Masya Allah. Caranya jawab pertanyaan ya. Ya, hadiahnya nanti sebesar Rp1.000.000 dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Masya Allah. Ya, pertanyaannya ya, dengarkan. Nanti yang mau menjawab ngacung ya. Pertanyaannya adalah, apa tema yang dibahas hari ini? Ngacung. Ibu. Masya Allah. Silahkan Bu. Ya. Ibu perkenalkan siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Nunung Kurniasi dari Majelis Ta'lim Jami'at Dzikra. Masya Allah. Ibu tahu pertanyaannya apa tema yang dibahas hari ini? Tahu insya Allah. Langsung jawab Abi. Ya, jawab langsung. Jawabannya membangun jiwa yang kokoh di zaman era digital. Betul, Masya Allah. Selamat ya. Ya, selamat atas hadiahnya. Alhamdulillah. Jangan lupa dipotong pajak. Masya Allah. Jemaah sekalian, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama Cahaya Hati Indonesia. Minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Kita akan melanjutkan kajian kita yaitu surah Luqman, dan kali ini kita akan bersama dengan guru kita yaitu Abi Amir Faisal yang akan mengkaji surah Luqman ayat 16 hingga 17. Silakan Abi, fadhal. Bu, Ibu tahu enggak biji sawi? Pernah melihat? Itu salah satu biji-bijian yang paling kecil. Tapi kalau ibu tanam itu bisa tumbuh kan? Iya. Itulah Bu perumpamaan tentang amal soleh. Amal soleh sekecil apapun jangan diremehkan. Karena dia akan tumbuh. Amal soleh sekalipun hanya sebesar biji sawi, kerjakan. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu meremehkan sebuah amal baik sekecil apapun, sekalipun kamu hanya dengan tersenyum kepada saudaramu. Coba senyum pada temannya sebelahnya. Yes. Wih, luar biasa kan? Nah, nanti senyumnya ibu ini tunjukkan pada suami. Ya. Nanti ibu akan bahagia. Pak Ustadz terlambat, suamiku sudah meninggal Pak Ustadz. Nanti niat ibu untuk bersenyum pada suami, buktikan di surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti berkumpul dengan suami dan berkumpul dengan istri di surga insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Makanya mulai hari ini niatnya kepada pasangan jangan sehidup semati. Tapi sehidup sesurga. Gimana? Sehidup sesurga. Itulah dia tentang hakikat cinta yang sejati. Bunda, halo. Nah, ini yang Allah umpamakan. Bahwa kita supaya kokoh iman kita. Supaya kokoh jiwa kita. Di era digital ini, nasihat Luqman penting untuk dibaca. Yaitu apa? Caranya. Pertama kata Luqman, sadarlah bahwa
engkau sedang dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menipu Allah? Enggak bisa. Saat di kamar sendirian, kamar dikunci. Di rumah sendirian, rumah dikunci. Tidak ada orang tahu. Tapi Allah tahu. Makanya jangan coba-coba menipu Allah. Dengarkan kata Luqman. Ya bunayya, wahai anakku. Innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Sungguh, kata Luqman, sekalipun hanya sebesar biji sawi di sebuah batu yang terpencil, fatakun fi sokhrah, di tengah padang pasir, au fis samawat, atau di langit semesta, au fil ard, atau di bumi manapun, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkannya. Maka jangan bersembunyi dari Allah. Allah pasti akan mengeluarkan dosa yang diperbuat seseorang. Kenapa? Innallaha latifun khabir. Allah maha lembut. Artinya Allah maha lembut, ilmu Allah sangat luas. Khabir, Allah akan memberikan balasan terhadap amal sekecil apapun. Ini cara pertama. Apa Bu? Merasa dikontrol oleh Allah. Lagi, cara pertama, merasa dikontrol oleh Allah. Yang kedua, kata Luqman, ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholah, tegakkan sholat. Ingat, mulai hari ini jangan membiasakan diri melambat-lambatkan sholat. Orang yang segera sholat, menjelang adzan sudah wudu. Adzan dikumandangkan langsung jawab. Setelah adzan langsung berdoa adzan. Mendoakan Rasulullah, ati Muhammadinil wasilah. Ya Allah berikan kepada Nabi Muhammad surga paling tinggi. Maka di hari kiamat dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man da'a liyal wasilah syafa'tu yaumal qiyamah. Yang ketiga, supaya jiwa kita kokoh di era digital ini adalah jadikan diri kita manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Caranya bagaimana? Ngajak orang kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Wa'mur bil ma'ruf wanha anil mungkar. Ada orang hanya ngajak kebaikan. Bu, itu tetangga kita berjudi. Ah, biarin aja dah. Gak boleh. Jangan hanya menjadi orang soleh sendirian. Nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Mengapa tetanggamu kau biarkan berbuat maksiat padahal kamu melakukan kebaikan? Maka Allah akan menghukum seseorang karena mendiamkan sebuah keburukan. Karenanya harus seimbang. Wa'mur bil ma'ruf wanha anil mungkar. Yang ketiga, ketika seseorang imannya kuat, merasa dikontrol oleh Allah, salatnya dijaga, maka dia solehah, soleh, masya Allah luar biasa. Dan dia bermanfaat bagi orang lain, selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka orang itu akan diuji oleh Allah tentang imannya. Saat ujian tiba, sabarlah. Wasbir ma asobak. Kenapa? Karena inilah bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Dan untuk mencapai semua ini, kita harus punya kemauan yang kuat. Inna dzalika min azmil umur. Kata al-azm artinya kemauan yang kuat. Tidak mungkin mencapai semua itu kontrol Allah. Salat, mencegah kemungkaran, mengajak kepada kebaikan. Sabar ketika diuji tidak mungkin mencapai tanpa kemauan yang kuat. Siap kemauan yang kuat? Siap insya Allah. Amin. Baik, Masya Allah. Bu, Pak, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi Amir. Alhamdulillah hari ini kita udah dapat banyak ilmu ya dari guru-guru kita ya. Semoga ini bisa menambah pahala dan pengetahuan kita semua. Saya mau nanya nih sama ibu-ibu. Bu,
Bu, pernah nggak waktu naik tangga ya, jalan jauh, atau misalnya nih bangun dari duduk, tiba-tiba sendi terasa nyeri. Pernah nggak Bu? Ngilu atau kaku pernah? Wajar, karena kenapa? Sering bertambahnya usia kita, atau karena sering beraktivitas berat, kondisi sendi memang bisa menurun Bu. Ya, tapi tenang aja, saya punya solusinya. Ini dia. Nah, Viostin. Viostin adalah nutrisi khusus sendi dengan kombinasi glukosamin dan kondroitin yang bekerja sinergis membantu memperbaiki tulang rawan sendi yang rusak serta mengurangi radang dan nyeri sendi. Diperkaya dengan vitamin C untuk membantu pembentukan kolagen dan jaringan mangan untuk proses pengingatan. Magnesium yang berperan dalam relaksasi otot dan metabolisme kalsium. Serta zinc sebagai antioksidan yang baik untuk kesehatan sendi. Dengan kandungan ini, Viostin membantu mengurangi nyeri sendi, membuat sendi lebih fleksibel dan mudah digerakkan, serta memperbaiki dan menjaga kesehatan tulang rawan sendi kita. Produk ini cocok untuk lansia, pekerja yang sering menggunakan sendi secara berlebihan, maupun orang yang aktif berolahraga. Viostin sudah bersertifikat halal. Aman dikonsumsi dalam jangka panjang dan cepat diserap tubuh sehingga hasilnya optimal. Jadi untuk sendi yang sehat dan gerak bebas tanpa nyeri, percayakan pada Viostin. Viostin, jaga sendimu, bebaskan gerakmu. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah banyak yang dibahas tadi, mengingatkan kita tentang peran sebagai seorang anak, ya, untuk memuliakan orang tuanya. Ayat ini mengingatkan kita sebagai anak untuk menjaga hubungan dengan orang tuanya. Mengingatkan kita bagaimana ibu kita sudah mengandung, menyusui, orang tua kita, ayah kita sudah bekerja, ya, mendidik kita sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang, dan berkat doa mereka juga Allah mungkin bisa jadi rezeki yang kita dapat ini, yang saat ini kita nikmati adalah doa dari orang-orang tua kita. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, ayat ini ya dari surah Luqman kita sudah mengkaji banyak, dan kali ini kita lanjutkan lagi kajiannya, yaitu surah Luqman ayat 18-19 bersama dengan guru kita Al Ustadz Al Mukarrom, Ustadz Alfian Hidayat. Silakan Ustadz, fadhol. Baiklah para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, dan pula segenap para bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, melanjutkan pembahasan surah Luqman. Sekarang kita memasuki ayat yang ke-18 dan 19. Para ibu-ibu, ini kita ngajinya ngaji santai aja. Serius tapi jangan terlalu serius. Sebab kenapa? Ada yang terlalu serius tapi ujung-ujungnya disakitin terus. Curcol. Aduh, galau jadinya. Bahwasanya pada ayat ini melanjutkan wasiat dari Luqman kepada anaknya. Wasiat apa? Yaitu untuk menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang baik. Sehingga dalam ayat ini Luqman melarang kepada anaknya, yaitu yang pertama jangan berlaku sombong. Yang kedua, kalau jalan biasa-biasa aja, jangan pakai digaya-gayain. Yang ketiga yaitu bertutur katalah dengan kata-kata yang lembut. Dalam surah Luqman ayat ke-18, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maruha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Larangan ini bahwasanya bisa menjadi nasihat buat kita dan pula menjadi pesan buat anak-anak kita.
Wala tusair khaddaka linnas. Jangan memalingkan wajahmu kepada manusia karena sombong. Kira-kira po, kita nanya sama orang nih, tiba-tiba mukanya dibuang sama dia, gedeg apa kagak? Ini kalau ngomong gedeg akur Bang David. Ongkoan emang kan jamaah di sini emang satu kampung sama saya. Ya Bu ya. Gedeg apaan gedeg? Kesel. Gedeg itu ada yang bilang makanan yang dari Jogja. Budak. Gudeg mah yang nggak denger. Oh budak gitu. Coba dah kita kalau manggil orang ya, Pak lu mau kemana? Puh, buah dibuang mukanya. Muka tibang atu ge segala dibuang. Mending kalau cakep mah ya. Ini nggak boleh. Dalam ayat itu menegaskan bahwasannya dilarang memalingkan wajah karena sombong. Yang namanya perilaku sombong itu amat dibenci oleh Allah apapun tipenya. Orang berilmu sombong dengan ilmunya Allah benci. Orang banyak duit dia kaya sombong Allah benci. Dia punya pangkat jabatan sombong Allah benci. Cuman orang sombong dicintai didemenin sama iblis. Karena kenapa? Nih CS gua ini dia nih. Iya kan iblis diusir dari sorga, dilanat sama Allah gara-gara apa? Gara-gara sombong. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia kagak mau. Apa kata iblis? Saya lebih dulu engkau ciptakan daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Aku lebih mulia tuh. Kalau ada orang yang selalu ngomong, aku lebih hebat, aku lebih pinter, aku lebih mulia. Ini titisan Masya Allah, blisnya ke depan semua kan. Iblis tuh amat demen sama orang yang sombong. Orang kaya dia sombong, Allah nggak demen, tapi iblis demen. Apalagi iblis paling demen sama orang miskin sombong. Lah orang miskin sombong, apa yang mau disombongin? Banda ge kagak gableg. Apa yang mau disombongin? Tapi apakah ada orang miskin yang sombong? Banyak, sehingga kata baginda Nabi bahwasanya salah satu manusia yang mendapat siksaan yang amat pedih dari Allah yaitu adalah orang miskin yang sombong. Cirinya bagaimana? Dia selalu iri hati, punya penyakit SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga beli kulkas dia yang kedinginan, tetangga beli kompor dia yang kepanasan. Tetangga beli mobil dibawa ke ICU. Tetangga beli rumah baru digotong ke TPU. Orang miskin yang sombong tuh. Iya selalu iri hati atas kenikmatan yang orang lain miliki. Makanya ini begitu amat dahsyat teguran buat kita semua. Bahwasanya jangan pernah sekali-kali ada kesombongan di dalam hati kita. Sebab Nabi mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya para penghuni neraka nanti salah satunya adalah orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam sorga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kita ini makhluk lemah, benar apa benar? Nah kita mah gak punya kekuatan apa-apa kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sadar Bu. Nih kita dihormatin orang, dimuliain orang karena kita pakai baju. Berarti apa? Orang memuliakan kita, hormatin kita karena pakaian. Coba saya ceramah begini gak pakai baju. Lah pada bubar semua. Apa kata yang bilang? Ya mulai PA tuh Ustaz tuh. Sadar kita ini tuh masih butuh kita menutupi daripada aib-aib kita dengan apa? Dengan pakaian. Seandainya Allah buka aib saya pada kesempatan kali ini, saya yakin nggak ada yang mau dengerin omongan saya. Makanya kita mohon maaf, udah bener-bener Allah menutupi aib kita, maka dari itu jangan pernah sombong dalam kehidupan ini karena Allah tidak suka terhadap hambanya yang sombong. Alhamdulillah. Bu, senang nggak lihat orang sombong Bu? Enggak, ada yang sombong di sini? Mana orangnya? Bu,
Yang mau nanya siapa? Angkat tangannya, silakan. Waduh banyak nih. Saya pilih ini dah Ibu dah. Bu, silakan Bu. Diri Bu, diri. Nah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Suparti dari Majelis Taklim Azikro. Ya silakan Ibu. Saya mau tanya bagaimana menghadapi rasa sakit hati ini, kebaikan diremehkan. Kebaikan kita diremehkan. Begitu Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berbuat baik nggak dianggap kebaikannya gitu ya Bu ya? Aduh kayak ngebuang, kayak ngegaramin air laut gitu ya Bu ya? Waduh gimana tuh Ustadz, kitanya sakit hati nih, kebaikan kita nggak dianggap, silakan Ustadz. Fadil. Menanggapi pertanyaan tersebut bahwasanya Nabi Muhammad SAW nyuruh kepada kita yaitu wanisyanul hasanatil madiyah. Lupain kebaikan yang sudah kita lakukan. Jikalau kita melakukan kebaikan, kita diremehin tuh sama dia tuh. Padahal kita berbuat baik sama itu orang. Tapi disepelein, diremehin. Jangan pernah berharap daripada pujian orang. Tetap mau diremehin ke, mau disepelein ke, yang namanya berbuat baik harus kita lakukan. Makanya lakukan setiap kebaikan itu lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apapun yang kita lakukan tujuannya hanya satu, yaitu untuk Allah. Kalau sudah lillah, insya Allah tidak akan pernah kecewa walaupun disepelein sama orang lain. Kira-kira Ibu saya mau tanya, digituin ikhlas apa kagak? Ikhlas apa kagak? Kira-kira besok mau berbuat baik lagi apa kagak? Lah jangan sampai disepelin berhenti buat baik. Lah iya gara-gara diremehin, udah gue jadi orang baik. Jangan, terus berbuat baik. Contoh baginda Nabi Muhammad, luar biasa beliau. Ujian kita mah gak ada apa-apanya daripada ujian dihadapi oleh para nabi dan rasul. Rasulullah berbuat baik kepada para musuhnya. Rasulullah berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Tapi apakah dibalas oleh baginda Nabi? Tidak. Nabi ketika hendak ke masjid saja diludahin, dilemparin onta, dilemparin pakai kerikil. Yang ngebagal tiba-tiba nggak nongol tuh. Nabi nanya sama tetangganya, ini orang yang biasa bagelin saya kemana? Lagi sakit ya Muhammad. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau pulang ngambil roti, ngambil makanan, ngejenguk orang yang suka ngebagelin. Kalau kita mohon maaf, ada orang jahat sama kita. Tadi apa? Ngapa? Hah? Ngapa tadi? Apa? Ngebagelin. Ngebagelin tuh apa? Nimpuk. Alah. Lah bang, ini ngomong bahasa Bekasi ini kita. Ini mah kita kampung, beliau udah yang komplek. Oh iya. Lah saya bingung ngebagelin apa ini. Jadi para pemirsa, ngebagel itu nimpuk. Nimpuk itu ngelempar, begitu dah ya. Iya ada ya. Luar biasa. Rasulullah membalas dengan kebaikan. Terus berbuat baik walaupun kebaikan kita diremehkan oleh orang lain. Masya Allah. Ustadz, makasih Ustadz. Bu. Saya ketemu kata baru nih, ngebagelin. Dan saya mikir, bagelin apaan? Oh nimpuk. Oh, di gitu. Bekasi enggak ada ngelempar. Kagak ada. Adanya ngebagel. Bagel. Iya. Saya ingat. Masya Allah emang dah. Baik, pemirsa, banyak hal yang tadi sudah disampaikan guru-guru kita ya. Di antaranya tadi mengenai bagaimana seorang sebagai orang tua juga harus mendidik anak-anaknya ya untuk mendirikan sholat, jangan sombong ya. Apalagi kita tahu bahwa pendidikan pertama anak itu di rumah ada di ibunya dan juga kita ayahnya, orang tuanya. Pastikan alif pertama yang dipelajari anak itu dari ayahnya, bukan dari guru ngajinya, tapi ayahnya lah yang mendidik anaknya untuk membaca Quran. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa tercapai dan Allah ridho. Walaupun sekarang kita masih belum bisa baca Quran ayahnya, orang tuanya, ayo belajar ya. Belajar, karena apa? Karena tanggung jawab kita sebagai hamba Allah untuk bisa memahami dan memaknai Al-Quran. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. ما مضى يا واسع الكرم
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada. Kita sudah membahas surah kita yaitu surah Luqman ya. Dari ayat ke-13 hingga ayat ke-19. Banyak ilmu yang sudah kita dapatkan tapi saya yakin pasti masih banyak juga pertanyaan. Kenapa? Karena hubungan orang tua dan anak itu dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Satu saat kita menjadi anak dan satu saat lagi kita menjadi orang tua. Gimana kita menyikapi ini semuanya di dalam hidup. Nah untuk itu di kesempatan terakhir ini saya berikan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Silakan yang mau bertanya. Angkat tangannya siapa? Silakan. Baik ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya sama Pak Ustadz yang di depan. Ya. Nama siapa? saya Nama, adalah Ibu Siti Hamidah dari Majelis Taklim Az-Zikro. Baik Ibu Siti Hamidah. Pertanyaannya Bu. Pertanyaannya, ada seseorang yang diolok-olok ya atau merasa direndahkan ya. Terus bagaimana yang direndahkan itu adalah satu ujian ya, dan juga apakah bisa dia itu menunjukkan atas kemampuannya atau keberhasilannya atau menjadi sukses. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Maksudnya ada seseorang yang diolok-olok. Apakah olok-olokan orang ini bisa jadi motivasi orang ini untuk bisa menjadi sukses? Begitu ya Bu ya? Iya. Gitu. Boleh nggak begitu? Artinya motivasi suksesnya itu adalah karena adanya olok-olokan orang. Dia pengen ngebuktiin sama orang tuh. Lihat loh, suatu saat gue gantian loh ya. Nah, sekarang loh, besok gua ya gitu ya Bu ya? Iya betul. Bu, iya aja. Tapi enggak kayak gitu juga. Oh enggak gitu, enggak. Silakan Ustaz Fadol, silakan. Abi Amir Fadol Abi. Waktu masih kecil, saya seringkali dibully oleh teman-teman. Sehingga nenek saya, kalau saya mau ngaji ke masjid, dia mengantarkan saya ke masjid, kemudian menemani menunggu supaya saya keluar dari masjid nanti nggak diolok-olok. Karena saya waktu itu paling kecil. Di hati saya selalu berkata, suatu saat Allah akan menunjukkan bahwa aku punya kelebihan. Dan ternyata alhamdulillah orang yang suka mengolok-olok itu sampai sekarang biasa-biasa saja. Tapi dengan diolok-olok itu akhirnya saya berusaha untuk bangkit. Kalau belajar saya harus ranking 1 sehingga nggak pernah gagal dari SD kelas 1 sampai SD kelas 6. Di pesantren juga kelas 1 sampai kelas 6 di pesantren Al-Amin nggak pernah gagal dan selalu ranking. Nah ternyata bagi teman-teman atau siapa anak-anak kita atau cucu kita yang mengalami hal yang sama, bangun semangat bahwa buktikan bahwa kamu berhasil. Jangan langsung menganggap bahwa itu penyebab keminderan sehingga dia putus asa. Jangan. Tapi jadikan itu motivasi untuk menjadi berhasil. Dan itu pengalaman saya sampai saya mencapai doktor Bunda. Alhamdulillah karena saya ingin membuktikan bahwa aku bisa. Karena diolok-olok waktu masih kecil. Ya. Masya Allah. Tapi Abi ada nggak perasaan dendam gitu Abi? Maaf ya kadang-kala kan kita sebagai manusia kan diolok-olok itu jadi kayak dendam gitu Abi. Bukannya Islam itu melarang kita dendam dengan orang Abi? Kalau dendam tidak boleh. Dendam tidak boleh. Apa membedakan? Karena garisnya tipis sekali gitu Abi. Apa yang membedakannya Abi? Ya kalau dendam ingin membalas. Oh. Atau mendoakan keburukan bagi orang itu. Oh. Nah tapi kalau menjadikannya motivasi maka dia kembali kepada diri sendiri. Bahwa aku harus berhasil. Sehingga nanti dia kagum kepadaku. Ya, dan alhamdulillah
ketika dia melihat saya seperti ini, dia kagum selalu kepada saya. Masya Allah, Masya Allah. Ini jadi ada istilah katanya sukses itu the best revenge. Katanya balas dendam terbaik adalah sebuah kesuksesan tanpa harus menyakiti orangnya. Begitu ya? Yes, itu benar, Luar luar biasa, Masya Allah. Baik, kalau tadi Bu udah nanya, sekarang giliran saya nanya nih sama Ustadz Alfian nih. Ustadz, ya kalau tadi kan kita ngedengar ada istilah ngedidik anak itu ada anak yang ngeyel sama ngueyel ya. Tapi ada juga tadi sempat di awal saya bilang ada anak yang kurang ajar ya. Nah, gimana nih cara kita sebagai orang tua, mungkin Abi nanti juga bisa nambahin juga, kita menghadapi atau mendidik anak yang udah kelakuannya seperti itu gitu, kurang ajar gitu, sama gurunya kurang ajar, sama orang tuanya kurang ajar, diomongin nggak mau, bahkan zaman sekarang nggak sedikit kasus pembunuhan yang dilakukan anak kepada orang tuanya. Banyak terjadi, bahkan juga kepada gurunya. Silakan Ustadz Fadol. Yang menjadikan karakter seseorang itu ada beberapa faktor. Yang pertama faktor keluarga dan yang kedua faktor lingkungan. Ini harus kita perhatikan. Terkadang di rumah sudah kita didik, sudah kita ajarkan, tapi lingkungan tidak mendukung. Sehingga di lingkungannya itu yang tadinya di rumah sudah menjadi baik, tahu-taunya di lingkungan dia berada yang di lingkungan tidak baik. Hal yang tidak baik itu dibawalah ke rumah. Makanya sering sekali kan kita itu melihat anak-anak kita nih, kita kan punya anak nih. Di rumah udah kita bilangin jangan ngomong kasar, kalau ngomong yang baik-baik. Dia keluar main sama temennya yang ngomongnya kasar. Pulang ke rumah itu omongan dibawa sama dia ke rumah. Alhasil apa? Ujung-ujungnya ngikutin ngomong yang kagak baik. Makanya tanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita. Baik di rumah maupun di lingkungan. Dan selalu berpesan bergaulah dengan orang-orang yang baik. Supaya kamu bisa menjadi orang baik. Yang namanya teman itu cerminan kita. Teman itu cerminan kita Bu. Ibu main sama tukang minyak wangi. Kebagian gak wanginya? Kebagian. Ibu main sama tukang minyak tanah. Kebagian gak baunya? Kebagian. Tuh teman tuh. Teman itu cerminan kita. Makanya harus diawasi. Bukan di rumah doang. Tapi lingkungan pun sama harus diawasi. Ini teman saya mainnya sama siapa. Itu menjadi faktor itu. Perubahan atau sikap anak itu gara-gara apa? Faktor keluarga dan faktor lingkungan. Mudah-mudahan keluarga kita baik, lingkungan kita juga baik semua. Amin, makasih. Abi, bagaimana Abi melihat sekarang kalau ngomong lingkungan nggak cuma sekedar tetangga. Bahkan teknologi juga jadi lingkungan juga. Nggak sedikit sekarang anak-anak itu sibuk sama gadgetnya aja. Ya, dapat informasi semua ya cuman di gadgetnya aja tuh, di handphonenya aja atau di komputernya aja. Gimana kita nyikapinya? Dan banyak itu ya ajaran-ajaran yang garis keras atau melakukan bunuh diri, itu semua banyak aksesnya di internet itu, ngeri. Silakan Abi, gimana nyikapinya Abi? Hari itu di Jakarta nampak tegang. Ada seseorang melompat dari lantai paling tinggi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kakinya nih, tulangnya masuk ke dadanya sudah. Ketika dilihat HP-nya, ternyata ada sebuah tulisan, dia mengunggah di sebuah sosial media, "The Black Death is Victory." Mati, bunuh diri itulah kemenangan. Ternyata Bunda, kalau sayang anak, sayang cucu, kendalikan. Jangan dibebaskan anak-anak kita pegang HP, pegang handphone setiap hari. Di situ sudah banyak sekali ajaran macam-macam Bunda. Ajaran berzina, ajaran ajakan. Pokoknya dengan bahasa mereka yang begitu mudah untuk mereka tergugah dan seakan-akan itu enggak dosa. Dianggap itu biasa saja gitu. Bahwa itu biasa saja, berzina biasa saja, berjudi biasa saja. Makanya kalau sayang anak jangan hanya dikasih makan, jangan hanya diurus. Sudah makan nak, ingat jaga sholatnya, jaga baca Qur'annya secara rutin. Dulu habis sholat maghrib baca Qur'an. Sekarang anak-anak kita apa? Nonton HP, nonton film. Bapak ibunya juga nonton drakor. Ya.
Sekarang Dracin. Dracin. Drama ya, Cina. Dracin. Kalau ada artis Cina, artis Korea, foto sama fotonya, sama bannernya. Ya Allah kayak bangga begitu. Halo. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabtah. Nanti kamu di akhirat akan dikumpulkan dengan kepada siapa kamu ngefan. Pas bangkit dari kubur, loh kok artis Cina? Loh iya kamu ngefan aku kan? Loh ayo ikut aku, kemana? Ke neraka. Jangan. Ya, Baik kami. Makasih, Masya Allah. Bu, Pak, dan seluruh pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Mendidik anak itu tidak mudah, tetapi Islam memberikan panduannya dan tuntunannya di dalam Al-Quran. Kita bisa melaksanakannya kalau kita mau, dan kitanya juga disiplin terhadap diri sendiri. Orang tua adalah contoh bagi anak-anaknya. Kalau ingin anak-anak kita jauh dari gadget, ingin anak-anak kita lebih dekat dengan Al-Quran, contohkan bahwa dalam keseharian kita juga dekat dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sahabat kita, tuntunan kita, dan kita amalkan, kita praktekkan apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Untuk itu di penghujung acara mari kita berdoa bersama dengan guru-guru kita yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Silakan Abi Fadl. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Panggil nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, kami hamba-Mu, kami banyak dosa. Kami mohon Kau jaga kami, ya Allah. Kau jaga anak-anak kami, Kau jaga keluarga kami. Sekarang fitnah sudah masuk ke rumah-rumah kami melalui handphone kami. Dulu kami sering kali baca Al-Quran. Sekarang kami sudah mulai enggak sempat baca Al-Quran. Seakan waktu terasa sempit, ya Allah. Waktu habis hanya untuk men-scrolling HP kami dalam tontonan-tontonan yang sia-sia. Yang bagi kami enggak ada manfaatnya sama sekali. Tidak memberikan pahala kepada kami. Bahkan tiba-tiba waktu kami sudah habis. Seharian kami sia-sia ya Allah. Dan bahkan saking seringnya kami ya Allah melakukan itu. Sampai-sampai kami seakan-akan tidak merasa berdosa ya Allah. Bahwa tiba-tiba hidup kami sudah seusia begini. Amal kami masih sangat sedikit kepadamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Zaman telah berubah. Kami menghadapi fitnah yang begitu mudah kami lihat di mana-mana. Ya Rabbal Alamin, jagalah kami ya Allah dari fitnah zaman seperti ini. Jagalah kami ya Allah dari fitnah digital seperti ini. Bimbing kami agar kami istiqomah ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Baca semua. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak guru-guruku, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak semua majelis dan juga jamaah Masjid Az-Zikra dan juga seluruh pemirsa iNews. Saya David Halik undur diri dan jangan lupa di era digital ini adalah jadi tantangan buat kita. Digital tidak bisa dihindari, masa depan tidak bisa kita hindari, teknologi tidak bisa kita hindari. Tapi jadikan teknologi itu ladang amal kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Didik anak-anak kita sehingga kelak mereka menjadi anak-anak yang bisa membanggakan dan juga kelak anak-anak kita benar-benar bisa menyebarkan kepada dunia bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah.